Taruna Madya Muhammad Givari Setisaki, STB 3746, izin untuk membacakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 90 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child, Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki dan perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlindungan memberatkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak, korban, dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Di sini terdapat beberapa pasal yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang diubah antara lain adalah Pasal 1 Angka 2, Pasal 6. Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualisnya sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya. Angka 4 Pasal 12. Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Angka 5 Pasal 14 Ayat 1 yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Pasal 15, perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Pasal 22 yang dimaksud dengan dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Ayat 2, Pasal 33 Ayat 2, pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Pasal 39 Ayat 5, ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara musyawarah dan telah diadakan penelitiannya sungguh-sungguh. Angka
27, pasal 46, penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya human immunodeficiency virus atau HIV, atau acquired immunodeficiency syndrome AIDS, tuberkulosis TBC, kusta, dan polio. Pasal 54 ayat 1 yang dimaksud dengan lingkungan satuan pendidikan adalah tempat untuk atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain bertugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Pasal 55 ayat 1 yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga. Pasal 66 yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, dan lain-lain. Pasal 70 huruf B yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan khusus meliputi aksesibilitas anak penyandang disabilitas. Pasal 71D ayat 1 yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya, khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Pasal 72 ayat 5 yang dimaksud dengan penyebarluasan informasi adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dan pemberian identitas anak untuk menghindari labelisasi. Pasal 73 ayat 1 lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (LSM) yang peduli terhadap anak. Pasal 75 ayat 4 kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam peraturan presiden termasuk pembentukan organisasi daerah. Sekian, terima kasih.